Bisa kita mulai? Mulai aja ya. Baik, dokter. Ya. Nah, kita akan, maaf suaranya agak ini karena habis cabut gigi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang ini kita akan coba membahas kuliah yang kedua di bidang neurologi untuk kasus-kasus pasien dengan geriatri. Mungkin sebelum kita lanjutkan dengan materi yang baru, ada pertanyaan kemarin kuliah tentang penyakit stroke? Ada yang masih udah baca atau udah dengar atau masih kurang jelas? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan sebelum kita membicarakan tentang masalah confuse. Ada? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan materi masalah confuse. Ada yang pernah dengar apa itu confuse? Atau pernah mengalami confuse? Atau pernah dengar confuse itu apa? Sudah pernah kuliah tentang gangguan kesadaran? Izin menjawab, dokter. Ya, silakan. Ini kalau dari confuse itu sendiri kan sebenarnya ya kalau kita tahu sebagai orang awam bingung gitu ya, dok. Cuman kalau confuse ini kayak ada kurangnya perhatian atau inatensi atau ada penurunan sensorik. Ya. Jadi kalau orang awam itu namanya kusut pikir, nggak karu-karuan, nggak jelas, ya itu confuse. Ya, mungkin kadang-kadang juga nanti kalau ujian, apalagi ujian lisan, nah udah baca, udah belajar, terus tiba-tiba blank, ditanya nggak bisa, itu juga termasuk confuse. Ya, cuma tidak seperti yang ini kan, itu juga bisa termasuk confuse. Ya, jadi kusut pikiran atau apa ya, kusut pikiran lah yang paling ini ya. Nanti kita bahas tentang apa itu confuse. Memang beberapa istilahnya banyak ya, tapi yang tadi dikatakan benar, memang yang terganggu adalah masalah perhatian dengan waktu yang sangat pendek. Ya. Kalau confuse ini kira-kira gangguannya kesadaran apa ya? Kalau pernah kuliah kemarin kita bicarakan kesadaran, ada dua kan? Ada yang disebut dengan gangguan bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kalau confuse gangguannya apa kira-kira? Atau kemarin kita bicara tentang kesadaran, tingkat kesadaran dan isi kesadaran. Kalau confuse gangguannya di mana? Apa di tingkat kesadaran atau di isi kesadarannya? Kan kuliah kesadaran sudah ya. Nah, kalau confuse kesadarannya apa ini? Apa tingkat kesadarannya atau isinya? Tingkatnya, dok. Tingkatnya. Kalau yang lain pasti isinya ya, bolak-balik ya. Jadi kalau kita tingkatnya, berarti kalau tingkatnya itu nanti komponen kesadarannya meliputi kompos mentis, kemudian somnolen, sopor, dan koma. Sedangkan kalau confuse ada di isi kesadarannya. Jadi nanti kalau kita bicara isi kesadarannya, itu mulai kompos mentis sama, kemudian itu confuse atau delir, baru sopor dan koma. Ya, jadi kalau kita bicara tentang confuse adalah bicara tentang isi kesadaran. Makanya gangguan-gangguan confuse ini menyebabkan gangguan seperti gangguan psikiatri, ya. Jadi seperti orang yang tidak sadar, kacau, segala macam. Jadi mirip-mirip gangguan psikiatri. Sehingga nanti pengelompokan daripada ini banyak berhubungan dengan mirip-mirip gangguan neuropsikiatri, ya, ini gabungan. Makanya kriterianya juga pakai DSM-4 dan DSM-5. Baik, kita bahas lebih lanjut, lebih dalam tentang apa itu confuse.
Kok nggak maju? Nggak maju nih. Nggak maju ini. Kok macet? Sebentar. Ya, kita lihat bahwa confuse atau lebih dikenal dengan acute confusional state merupakan suatu sindroma neuropsikiatrik dengan karakteristik adalah gangguan daripada waktu atau disorientasi waktu dan tempat, bisa gangguan memori yang singkat, gangguan bisa juga berupa gangguan kesadaran yang hanya berlangsung dalam beberapa jam atau dalam hari dan cenderung fluktuasi. Kadang sadar, kadang tidak, ya, kadang ingat, kadang tidak, ya. Itu adalah gejala ciri yang confused, ya. Nah, nama istilah-istilah lain adalah sering digabungkan dengan nama delirium. Jadi kalau kita lihat beberapa ada definisinya, ada acute deficit, ada yang memakai delirium. Nah, beberapa literatur dikatakan kalau delirium itu adalah bentuk acute confused state ditambah dengan gangguan persepsi, baik itu ada halusinasi, ada ilusi, atau ada delusi. Sehingga mirip-mirip dengan orang yang mengalami gangguan psikiatrik. Nah, kalau yang lain ini adalah ada yang mengatakan bahwa delirium adalah sindroma neuropsikiatrik yang akut, yang bersifat sementara, dan irreversible. Ya, nanti juga kalau udah menemukan gejala psikiatrik, mungkin nanti akan mirip seperti pasien demensia, pasien depresi, atau psikosis. Ya, nanti gambaran-gambarannya kalau yang delirium itu memang bersifat reversible, sedangkan nanti yang demensia mungkin bersifat irreversible. Ya, ini yang nanti akan kita bahas tentang apa delirium atau confuse. Nah, terminologinya tadi ada bermacam-macam nama untuk atau istilah yang dipakai untuk delirium. Maka ada disebut dengan acute confusional state, ada disebut acute brain syndrome, ada acute cerebral insufficiency, ada disebut toxic encephalopathy, ada disebut dengan transient reversible syndrome. Kalau di klinik atau di beberapa neurologi sering membuat suatu diagnosa mungkin encephalopathy. Ya, ada gangguan-gangguan otak yang kadang-kadang penyebabnya tidak tahu atau harus dicari penyebabnya. Ya, jadi kalau udah di klinik sering nanti neurologinya sudah menulis adalah encephalopathy. Ya, itu artinya adalah bentuk-bentuk confuse atau delirium. Ya, bisa karena gangguan metabolik, bisa gangguan daripada infeksi, bisa karena suatu abses, bisa pasca epilepsi dan lain-lain. Ya, jadi muncul gangguan-gangguan yang disebut dengan encephalopathy. Nah, kalau kita lihat dari Hippocrates mendefinisikan bahwa delirium adalah suatu acute confuse yang datang dengan adanya gangguan global dalam perhatian, bisa juga kognitif, emosi, dan behavior. Nah, jadi memang untuk delirium ini difokuskan umumnya adalah bentuk perhatian atau atensi. Nanti berbeda dengan pasien-pasien dengan demensia, mungkin gangguan kognitif. Kalau gangguan yang emosional mungkin banyak ke bagian psikiatri. Ya. Nah, kenapa ini sering terjadi pada lansia? Karena memang dari data penelitian didapatkan bahwa prevalensi untuk delirium itu cenderung terjadi pada orang lansia yang di atas 85 tahun. Ya, atau kurang lebih 1-2% dari populasi umum. Nanti kita bahas kenapa sih lansia sering mengalami delirium. Ya, di samping karena penyakit metabolik yang sudah banyak, kemudian juga fungsi neurotransmitter yang sudah berkurang, kemudian ada fungsi otak juga yang berkurang, sehingga semua itu dapat memberikan konsistensi atau memberikan nilai yang lebih pada orang yang dengan lansia. Di samping itu delirium juga akan meningkatkan risiko untuk terjadi komplikasi baik itu medis maupun perawatan, kemudian terjadi penurunan fungsional maupun demensia. Sehingga kematian orang-orang delirium itu cenderung meningkat dan outcome-nya itu kurang bagus. Ya. Ini beberapa kasus-kasus yang mengalami delirium. Oh, oke. Ya, makasih. Banyak obatnya. Nah, kita lihat bahwa delirium itu adalah sering terjadi pada kelompok
usia lansia. Ya, di lansia ini merupakan suatu kelompok risiko tinggi untuk jenis suatu delirium. Penyebab daripada delirium ini salah satunya adalah tadi ada gangguan fungsi otak atau dekompensasi fungsi otak dengan berbagai macam proses patologis. Nanti di kuliah di depannya mungkin akan beberapa etiologi atau proses-proses apa saja yang mengeluh otak, baik yang secara langsung mau tidak langsung, baik karena suatu metabolik, mau infeksi atau lain-lainnya. Ya, termasuk nanti adalah usia. Ya. Di samping itu juga delirium mempunyai hubungan dengan hasil yang sangat kurang baik pada waktu perawatan. Jadi pada perawatan ini mempunyai nilai yang dapat memperburuk keluaran dari pasien-pasien yang dirawat karena delirium. Jadi angka kematiannya cukup tinggi. Jadi sangat penting adalah bagaimana kita nanti mendeteksi untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas. Karena pasien-pasien delirium kadang-kadang juga menjadi persisten. Sehingga ini yang akan menyebabkan nanti kematian dan kesakitannya tinggi. Jadi yang terutama nanti kalau yang persisten ya. Kemudian nanti jangka panjang akan menyebabkan gangguan kognisi dan dapat menyebabkan suatu keadaan demensia. Nanti hubungannya bisa dilihat nanti pada tabel dan mungkin kuliah yang 2 hari lagi akan kita bicarakan tentang demensia. Ya, nanti ada hubungan dengan gangguan-gangguan demensia. Nah, ini kriteria atau definisi daripada delirium atau confused itu berdasarkan DSM-4 yang DSM-5 yang terbaru. Ya, di mana yang paling utama adalah gangguan perhatian. Itu berupa berkurangnya kemampuan untuk mengarahkan atau kurang fokus, kurang mempertahankan mengalami perhatian. Nah, jadi artinya dia kurang konsentrasi atau dia tidak fokus ya. Kemudian mudah dialihkan, itu mungkin. Kemudian yang lain adalah bisa terdapat gangguan kesadaran berupa desorientasi terhadap lingkungan. Ya. Kriteria lain daripada confuse ini adalah waktunya harus pendek. Jadi hanya berlangsung dalam beberapa hari dan bersifat fluktuatif. Jadi tidak terus-menerus. Jadi hilang timbul, hilang timbul. Sehingga nanti ada asesmennya juga ditanyakan seberapa sering dia terjadi fluktuasi tersebut. Kemudian yang lain adalah ada gangguan kognisi. Bisa gangguan memori, bisa gangguan orientasi, gangguan bahasa, kemudian gangguan psikospasial. Ya, ini yang nanti salah satunya akan memperburuk atau yang dapat memperberat keadaan suatu delirium. Ini berdasarkan definisi daripada DSM-4. Jadi ini mirip-mirip ada definisi yang ada di bagian psikiatri, ya, memakai DSM-5. Nah, yang 4 yang sebelumnya adalah delirium adalah mengikuti kriteria sebagai berikut. Pertama ada gangguan kesadaran, ada gangguan atensi, ada gangguan kognitif dan persepsi yang bersifat akut atau subakut, kemudian terjadi fluktuasi diurnal dan disebabkan oleh kondisi medis yang umum. Jadi yang sebelumnya DSM-4 ini kemudian disempurnakan ke DSM-5. Jadi delirium memang cukup sulit ya. Mana kasus-kasus neurologi biasanya kalau ada pasien-pasien tidak sadar sering atau umumnya adalah dikonsultasikan ke bagian saraf. Jadi selama ini memang kalau ada pasien tidak sadar pasti dikonsulnya ke bagian saraf untuk mencari penyebabnya. Ya. Jadi apapun biasanya penyakit karena gangguan tidak sadar, baik itu ada DELI, somnolen, sopor, koma, itu ada dikonsultasikan ke bagian neurologi. Jadi bagian neurologi memang sering banget menerima pasien-pasien dengan gangguan kesadaran. Jadi bagian neurologi akan mendeteksi biasanya gangguan kesadaran dari mana. Apa bersifat dari tingkat kesadarannya, atau berdasarkan isinya. Kalau dia isinya akan dicari kira-kira gangguan kesadaran di mana. Apa direct atau indirect, atau metabolik atau bukan, dan lain-lain. Ya, nanti bisa dilihat dari etiologi daripada delirium tersebut. Nah, samping itu juga akan mendapatkan gambaran klinis atau delirium yang berhubungan dengan kondisi-kondisi medis umum. Bisa ada gangguan hiperglikemi, bisa gangguan elektrolit, bisa gangguan metabolik lainnya, mungkin ureum, kreatinin, atau hal-hal lainnya. Ya.
Dan diagnosa itu sering salah pada waktu masuk ke rumah sakit. Nah, kalau lihat data-datanya adalah yang ada, misalnya insidensi masuk rumah sakit sering salah diagnosa antara 11 sampai 42%. Jadi cukup sulit untuk menentukan suatu diagnosa daripada delirium ini. Ya, karena angkanya sampai hampir 40% itu diagnosanya salah. Kemudian juga selama perawatan itu juga antara 6 sampai 56%. Ya. Kemudian pasca operasi juga tinggi antara 15 sampai 62. Nah, nanti bisa dilihat kenapa sih pasca operasi menyebabkan delirium. Kenapa perawatan juga tinggi angka kesakitannya atau angka kejadiannya. Ya, bisa dilihat nanti di patofisiologi dan etiologi daripada gangguan delirium tersebut. Nah, sekarang mengapa penting delir atau confuse ini harus kita pelajari atau kita identifikasi? Pertama adalah kasus-kasus delirium atau confuse ini adalah merupakan risiko tinggi untuk terjadinya suatu aspirasi, di mana pasien-pasien tidak sadar, kemudian kalau kita memberikan makanan, itu atau minuman, dapat menimbulkan suatu aspirasi. Ya, jadi kita harus menilai kalau kesadarannya apa. Kalau pasien-pasiennya delirium isinya, mungkin akan baiknya kalau kita diberikan NGT. Jadi pasien-pasien tidak sadar, umumnya masuk rumah sakit, akan sering diberikan pemasang NGT. Juga akan menyebabkan ulkus, karena dia delir, tidak sadar, apalagi yang lama, tidak ada yang merawatnya, atau kurang perawatan kurang bagus, maka akan terlibat ulkus dekubitus. Jadi mungkin bisa pantat, bisa tungkai, ya, bisa di bahu, itu menyebabkan suatu ulkus. Juga kalau berbaring lama, dapat menyebabkan emboli terhadap pulmonal. Kemudian jelas kalau tidak sadar, kalau itu adalah akan menurunkan intake-nya. Jadi pasien delirium kalau perawatan kurang bagus, maka akan bertambah buruk. Kemudian dengan kasus-kasus delirium ini ternyata dapat menyebabkan gangguan kognisi yang lebih parah. Ya, jadi kalau dia pasien tidak sadar, kemudian cukup lama, maka memori kita atau fungsi dari eksekusi kita akan berkurang. Nah, di samping itu juga karena pasien delirium itu cukup lama perawatannya, ya, itu akan memakan waktu baik biaya maupun lama perawatan. Jadi kalau pada rumah sakit pasien-pasien yang encephalopati atau delirium itu menyedot biaya sangat banyak. Sehingga untuk rumah sakit itu kalau BPJS sekarang itu cenderung rugi, tekor. Ya, klaimnya tidak sesuai. Sehingga beberapa waktu lalu saya pernah dimintakan untuk membuatkan clinical pathway untuk delirium ini. Karena berbiaya cukup mahal. Ya, biasanya kalau BPJS akan melihat biaya yang mahal, biaya yang tinggi dan sering. Nah, biaya mahal ini adalah pasien-pasien encephalopati ini. Ya, karena klaimnya sangat kurang, tapi waktu perawatan itu menyita banyak dan harus dirawat di ICU. Sehingga kalau untuk rumah sakit sering jebol ini untuk perawatan pasien-pasien dengan encephalopati. Ya, karena yaitu banyak, apalagi banyak sekali komorbidnya. Ya, ada hipertensi, ada diabetes, ada gangguan lainnya. Apalagi ditambah dengan usia. Ya. Nah, hasilnya dari pasien-pasien dengan confuse delirium itu meningkatkan angka kematian dan kesakitannya. Kemudian juga di samping itu juga dia akan meningkatkan resiko terjadi demensia di kemudian hari. Ya. Jadi itulah kepentingan dari delir atau confuse yang perlu kita kenali karena menimbulkan suatu ketidaknyamanan atau biaya serta efek yang kedepannya adalah berupa demensia atau kematian. Nah, kalau kita lihat apa penyebab dari delirium, ini beberapa pembagian banyak, nanti kita akan lihat pembagian-pembagiannya ada berdasarkan kondisi, ada berlangsung, tidak langsung, ada metabolik, bukan metabolik. Jadi saya sampaikan nanti beberapa kriteria untuk melihat tipe penyebab delirium. Yang pertama adalah delirium karena kondisi umum. Ini biasa kondisi medis, bisa karena hiperglikemi, hiponatremi, gangguan elektrolit, ya, gangguan urea kreatinin, segala macam. Ini adalah kondisi umum. Infeksi, meningitis, segala macam. Ya, itu kondisi-kondisi umum yang bisa terjadi menyebabkan delirium. Atau cedera kepala juga bisa. Ya. Yang kedua adalah delirium karena intoksik obat.
Bisa obat-obatan psikotropika, bisa obat-obatan yang lainnya, ya. Mungkin obat-obat narkotik segala macam bisa. Ya. Kemudian yang lain juga withdrawal, ya, karena suatu putus obat atau karena suatu alkohol juga bisa. Ya. Kemudian induksi zat, mungkin zat tertentu, misalkan golongan pestisida atau udara toksik segala macam bisa, atau gas tertentu bisa. Ya. Kemudian delirium karena berbagai etiologi, ya, bisa karena trauma, bisa karena tumor segala macam juga bisa. Dan yang lainnya adalah memang banyak yang tidak diketahui penyebabnya. Ini yang paling sulit. Sehingga memang nanti pemeriksaannya cukup banyak yang harus kita cari. Bisa laboratorium lengkap, kemudian penunjang mungkin scanning MRI, kemudian torak foto EKG dilengkapi untuk mencari penyebab daripada delirium. Ya. Sehingga memang menyebabkan biaya untuk perawatan delirium itu sangat tinggi. Ya. Itu adalah berdasarkan tipe penyebab daripada delirium. Nah, kalau kita lihat ini, mekanisme langsung terjadi suatu delirium itu banyak sekali, ya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Mekanisme yang langsung adalah salah satunya adalah gangguan daripada metabolik. Yang kedua bisa karena hipoksia, bisa karena stroke, bisa karena obat-obatan, bisa pengaruh obat-obat anestesi, di mana semua gangguan ini dapat menyebabkan secara langsung menyebabkan delirium. Di sini terjadinya ada satu gangguan neurotransmitter, nanti bukan diterangkan neurotransmitter apa yang akan muncul, kemudian ada disfungsi daripada neuronnya, dan menyebabkan suatu kematian daripada neuron. Kalau dari anestesi akan terjadi suatu apoptosis, ya, peningkatan daripada A beta patologis, yang satu saat kemungkinan akan menimbulkan suatu keadaan demensia. Tadi sudah dikatakan di depan bahwa delirium salah satu adalah dapat menyebabkan demensia di kemudian hari. Sedangkan faktor-faktor mekanik yang tidak langsung adalah salah satunya adalah infeksi yang secara sistemik, bisa karena suatu meningitis, karena sepsis segala macam, ya, yang akan memicu proses namanya inflamasi. Di samping itu proses yang lain adalah kalau ada gangguan di sistem saraf otonom, baik itu gangguan simpatis atau parasimpatis, juga gangguan terhadap hipotalamus dan hipofise. Pada gangguan-gangguan misalkan di daerah adrenal. Maka ini juga akan memicu suatu inflamasi. Nah, inflamasi ini akan menyebabkan suatu delirium. Pada delirium juga akan menyebabkan suatu keadaan demensia. Yang lain adalah preklinik orang-orang yang predemensia. Jadi orang-orang yang belum predemensia, misalkan yang mudah lupa, kemudian jadi demensia, maka kemudian hari juga bisa menyebabkan suatu demensia. Mungkin nanti demensia di hari yang akan datang kita akan bicarakan ada predemensia itu apa, dengan mungkin mudah lupa akan menyebabkan suatu keadaan yang disebut dengan demensia. Ya. Ini adalah skema secara skematis kenapa pasien mulai delirium. Jadi harus yang kita cari tadi apa metabolik, hipoksia, stroke dan lain-lainnya. Ya. Di samping penyakit-penyakit yang lainnya nanti akan ada di slide yang berikutnya. Yang dilihat dari sisi saraf, khususnya adalah bagian neurologi, orang delirium ini disebabkan karena suatu kejang. Nah, kita lihat orang-orang yang kejang yang mengalami status epilepsi, kadang-kadang setelah kejangnya dia mengalami delirium. Ya. Delirium. Ya. Atau pada orang yang migrain juga bisa, ya, terutama yang kompleks kata, ya, atau meninggal dengan aura segala macam juga bisa menyebabkan suatu keadaan delirium. Pada cedera kepala juga sama, pasca trauma, apalagi cedera kepala berat, dapat menyebabkan gangguan kesadaran. Ya. Kemudian pada tumor otak, pada peradangan aranoid, pada peradangan epidural, pada abses, pada orang-orang yang stroke, seperti hanya tadi gambar yang sudah diterangkan, bahwa stroke ini dapat menyebabkan keadaan satu delirium. Ya. Itu yang muncul dari bagian neurologi sendiri. Nah, kita lihat gambaran klinisnya. Gambaran klinis yang pada delirium ini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang disebut delirium yang hiperaktif, ada yang hipoaktif, ada yang tipe campuran. Yang hiperaktif hampir menempati kurang lebih 30%.
Jadi karena dia hiperaktif, maka gangguannya adalah gaduh gelisah. Gelisah, hiperwaspada, ada halusinasi dan agresif. Sehingga ini juga menyebabkan mirip-mirip penyakit psikiatri. Begitu juga yang hipoaktif. Ya, dia menarik diri, sama juga seperti gangguan psikiatri, seperti dengan kataton. Kalau yang hiperaktif mungkin schizofren. Ya, yang paling susah kalau udah tipe campuran. Ini sehingga memang diagnosa bandingnya menjadi seperti mirip-mirip gangguan psikiatri. Ya. Di sini ada gambarnya bahwa di samping yang bentuk yang bisa kembali, juga ada disebut dengan delirium yang persisten. Jadi dia tidak akan kembali kondisinya, sehingga itu yang tadi menyebabkan suatu komplikasi, baik itu dekubitus, bisa emboli pulmonal, ya, kemudian yang hal-hal lainnya. Nanti baru memicu keadaan suatu demensia. Ya, ini adalah gambaran klinis yang muncul pada pasien-pasien yang mengalami confuse atau delirium. Ya. Ada yang lain adalah subsindroma delirium. Ini kalau pasien dengan satu atau lebih gejala delirium namun tidak utuh memenuhi kriteria delirium, di mana terjadi pada kurang lebih antara 21 sampai 76% pasien-pasien yang dirawat karena gangguan medis. Ya. Jadi pasien-pasien gangguan medis, misalkan ada gangguan ginjal, ya, gangguan hepat, gangguan metabolik dan lainnya, gangguan elektrolit, dapat memicu keadaan delirium. Maka tadi katakan bahwa pasien-pasien yang tidak sadar sering dikonsulkan ke bagian neurologi, ya, untuk mencari penyebabnya dari mana. Ya. Gangguan dari subsindroma delirium ini bisa didorong atau disertai dengan episode daripada delirium sebelumnya. Ya. Jadi bisa muncul didahului oleh delirium sebelumnya. Nah, tadi dikatakan ada persisten delirium. Jadi pasien-pasien delirium artinya adalah persisten, dia tidak mengalami perbaikan setelah mengalami delirium. Jadi pasiennya tetap tidak sadar, tidak bangun-bangun, ya, tidak bisa kontak, tidak bisa komunikasi segala macam. Nah, ini adalah pertanda bahwa outcome-nya buruk. Ya, akan menyebabkan kematian yang sangat tinggi, perawatan yang biaya mahal, ya, kemudian nggak bisa terjadi gangguan fungsi-fungsi yang lain, mungkin bisa gangguan fungsi sampai terjadi satu demensia. Ya. Jadi di sini katakan bahwa berhubungan dengan keadaan demensia akibat delirium yang sangat berat, bisa terjadi hipoaktif, bisa juga pada pasien-pasien dengan penyakit akibat hipoksia. Ya. Itu adalah beberapa proses daripada delirium yang akan menimbulkan suatu keadaan kan komplikasi berupa demensia. Nah, gambaran klinisnya yang dapat kita perhatikan atau kita lihat adalah yang pertama adalah gangguan kesadaran, di mana pasien itu akan berkurang dari kemampuan untuk terhadap fokus atau perhatian, ya. Kemudian juga gangguan terhadap lingkungan. Ini yang sering kita dapatkan pada pasien-pasien yang mengalami confuse. Di samping itu juga jadi perubahan kognisi, bisa gangguan persepsi, bisa ada gangguan memori, bisa ada disorientasi, ruang, waktu, segala macam. Dan bisa terjadi juga gangguan bahasa. Namun delirium ini harus berkembang secara fluktuasi. Jadi dalam beberapa jam, kadang ingat, kadang tidak, kadang tahu waktu atau tidak, ya. Tapi fluktuasi dalam sehari itu bisa berkali-kali berubah-ubah. Berbeda dengan gangguan psikiatri, gangguan depresi, atau pasien-pasien dengan demensia yang biasa menetap. Sedangkan pada delirium itu harus ada fluktuasi. Jadi pada waktu nanti mendiagnosa, itu kita mempunyai suatu kriteria bagaimana delirium itu ditegakkan. Nah, salah satu yang diperhatikan adalah perhatian ini yang bersifat fluktuasi. Ya. Nah, di samping itu ada gambaran klinis lain. Delirium itu, di samping tadi ada suatu disonansi untuk berpikir, gangguan mental, kemudian gangguan perhatian, psikomotor. Juga ada gangguan lain, itu gangguan tidur.
Bisa disfagia, disarti, afasia, nistagmus, tremor, kemudian hipertensi berkeringat. Jadi fungsi dari simpatisnya akan berkurang, akan muncul. Ya. Ini yang menyebabkan diagnosa dari fase delirium itu menjadi cukup sulit. Ya. Nah, bagaimana peran daripada otak untuk jenis suatu delirium? Nah, otak ini nanti akan tergantung daripada faktor risiko. Jadi kenapa orang delirium itu bisa timbul? Kalau kita bagi seperti halnya stroke kemarin, ada yang bisa diperbaiki dan tidak bisa diperbaiki. Untuk yang dapat diperbaiki, tadi seperti ada malnutrisi, dehidrasi, hipoalbumin, kurang tidur, obat-obatan, merokok. Ini masih bisa kita koreksi. Ya, dengan dikoreksi itu mungkin perbaikan. Tapi satu lagi yang tidak dapat berbagi, salah satunya usia. Atau ada komorbid. Makanya kenapa pasien-pasien delirium itu dibicarakan di bab adolesan, jadi usia-usia lansia. Ya, karena faktor risiko ini, yang usia ini kita tidak bisa perbaiki. Nah, bagaimana peran nanti usia dengan kerusakan otak? Nanti akan dilihat bahwa salah satunya adalah atrofi, kekurangan neurotransmitter, gangguan sintesa daripada neurotransmitter, sehingga itu yang akan menyebabkan orang mengalami delirium. Ya. Di samping nanti kuliah yang akan datang adalah bicara dengan demensia. Sama-sama neurotransmitter. Ya. Ada yang pernah baca kira-kira gangguan neurotransmitternya apa? Orang pada delirium. Pernah dengar atau pernah baca atau pernah pernah Google untuk delirium ini? Nggak ada. Nanti akan berhubungan dengan memang akan bolak-balik. Itu adalah keseimbangan antara asetilkolin dan dopamin. Ya, selalu akan gitu. Jadi timbangannya itu tengah-tengahnya timbangan, nanti ada asetilkolin dan dopamin. Kelebihan asetilkolin misalkan akan jadi gangguan kekurangan dari asetilkolin atau gangguan memori, tapi kenaikan dopamin yang jadi stres. Jadi antara gangguan psikiatri dengan gangguan demensia itu akan bertolak belakang. Kelebihan dopamin atau kurangan dopamin itu jadi stres, asetilkolin naik. Asetilkolinnya kurang akan jadi demensia. Nanti bolak-balik di situ. Ya. Itu salah satu nanti bagaimana kita menyeimbangkan neurotransmitter menjadi sejalan. Nah, beberapa pasien-pasien nanti delirium juga salah satu melibatkan neurotransmitter tersebut antara asetilkolin dan dopamin. Jadi obat-obat yang mengganggu sintesa asetilkolin dapat menyebabkan delirium. Contoh obat psikiatri, obat-obat Parkinson, ya itu juga akan menyebabkan orang delirium. Atau narkotik, atau anestesi, nah itu semua. Ya, kalau orang stres, dopaminnya kurang, juga akan jadi delirium. Jadi nanti akan disebabkan oleh neurotransmitter itu salah satu. Jadi ya kita akan memainkan tadi keseimbangan antara neurotransmitter, asetilkolin dan dopamin. Di samping tadi faktor-faktor yang tidak bisa dirubah tentang usia yang menyebabkan keadaan atrofi di otak. Ya. Oke, kita lihat. Nah, predisposisi daripada delirium ini dapat disebabkan karena tadi usia, bisa gangguan kognitif, gangguan fungsional, atau pemakaian obat-obat yang sangat banyak. Ya, polifarmasi ini memang menjadi agak susah untuk keadaan di klinis. Ya. Karena di sini nanti ada perannya ada dokter farmasi klinik sebetulnya yang harus mengatur bagaimana obat-obat itu berinteraksi. Ya. Karena kalau lebih dari 6 harusnya dievaluasi sebagai bentuk mana yang paling ideal. Karena bentuk polifarmasi ini akan menyebabkan interaksi obat. Obat itu akan secara bertahap menyebabkan efek yang membaik atau yang menurun. Atau dia merusak. Ya. Nah, ini memang pemahaman polifarmasi ini sebetulnya harus difokuskan, tapi untuk saat ini mungkin belum jadi perhatian kecuali rumah sakit yang besar yang sudah ada namanya klinisi daripada bagian farmasi. Ya. Kemudian juga yang berbeda adalah bahwa
saat ini kalau dokter spesialis itu masih bersifat sendiri-sendiri, tidak menjadi suatu tim kelompok untuk pengelolaan pasien secara terpadu. Idealnya adalah dokter yang terpadu memberikan suatu fokus terhadap pasien, begitu juga dalam pemberian obat. Harus difokuskan apa manfaatnya dari pemberian obat, terutama obat-obat yang di atas 6 macam. Ya, sehingga memang menjadi suatu yang sulit untuk di lapang untuk kita pantau. Ya. Kemudian yang lain adalah faktor partisipasi, bisa karena infeksi, bisa karena stroke, karena pemasangan strain. Ya, jadi orang-orang yang gelisah itu tidak mudah, tidak langsung harus pasang strain. Justru kadang-kadang dia akan gaduh gelisah, akan menyebabkan suatu keadaan yang lebih stres lagi, yang menyebabkan keadaan lebih delir. Ya. Juga malnutrisi, ya, itu juga akan berpengaruh. Diet yang kurang, gangguan elektrolit, gangguan glukosa, segala macam. Pembakaran karakter juga bisa, ya, berupa infeksi segala macam, akan menyebabkan partisipasi, terjadi inflamasi sehingga terjadi suatu delirium. Dan yang paling sulit adalah iatrogenik, di mana partisipasi itu tidak tahu penyebabnya. Kenapa pasien itu mengalami delirium? Di klinik kebanyakan encephalopathy delirium itu sudah untuk dicari etiologinya. Ya, dari hasil penunjang kadang-kadang normal, segala macam, gambar scanning normal, tapi pasien tidak sadar-sadar. Ya, sehingga kadang-kadang ya kita agak susah untuk menentukan suatu penyebabnya. Kalau ada penyebab yang tahu yang pasti, seperti misalkan hipo, itu dikoreksi dengan baik. Tapi kalau hiponya sudah berlangsung beberapa jam, ya 6-7 jam, kadang-kadang dia hipoglikemia menjadi persisten. Dikasih obat apa saja untuk naikkan atau dikasih glukosa tidak akan ada respon. Ya, itu kadang-kadang menjadi kesulitan mencari yang namanya etiologi yang pasti. Ya. Nah ini tadi hampir sama, ini hanya secara skematisnya bahwa faktor prestasi untuk terjadi delirium itu yang kita fokuskan adalah otak. Di situ ada obat-obatan, ada pembedahan, ya, ada kondisi medis, ada faktor lingkungan, ada cedera di otak, ya, yang masing-masing akan saling berinteraksi sebagai presipasi dan protektif. Ya. Dan kemudian di situ ada faktor daripada umur. Faktor umur mempengaruhi fungsi kognitif, mempengaruhi sensorik daripada organ, kemudian keadaan dan fungsi organ secara keseluruhan. Ya, makanya usia-usia geriatri, usia tua ini akan memicu suatu keadaan disebut dengan delirium. Ya, jadi berupa gangguan kesadaran, gangguan perhatian, kemudian hipoaktif bisa hiperaktif, dan bisa disertai dengan gangguan tidur. Ya, itu adalah gambaran kenapa orang-orang yang ada kondisi tertentu yang dapat menyebabkan keadaan delirium. Baik, selanjutnya ini kita lihat juga penyebabnya, bahwa penyebab delirium itu tadi secara skematis sudah ada juga, bisa karena hipoksia, bisa masalah di kepala, cedera pada kepala, cedera kepala, head injury, segala macam, atau ada tumor, bisa infeksi. Obat-obatan yang sering dipakai golongan benzodiazepin, ya, di pemberian misalnya diazepam, aprazolam, juga menyebabkan delirium. Kemudian analgetik, terutama yang analgetik yang kuat, ya, seperti morfin, ya, atau oksikodon, atau metadon segala macam, ini dapat menyebabkan keadaan delirium. Nanti pemberian obat antikolinergik, ya, seperti obatnya pada pasien-pasien Parkinson bisa, pada pasien-pasien myasthenia gravis, pada pasien-pasien psikotik juga bisa. Antikoagulan, ya, juga bisa menyebabkan keadaan-keadaan delirium. Endokrin tadi sudah dikatakan pada hipo atau hiperglikemi, gangguan tiroid, metabolik, ada hiperkalemi, ada hipernatremi, gangguan hepar atau hiperfosfase, pada pasien-pasien yang meminum alkohol, ada keadaan anemi, kemudian gangguan-gangguan psikosis, atau pasca kejang, atau pasien-pasien yang sudah mengalami operasi. Ya. Jadi ini adalah beberapa penyebab
pasien-pasien mengalami keadaan suatu delirium. Jadi cukup banyak dan memang harus kita pilah-pilah kira-kira penyebabnya apa sehingga kita mudah untuk melakukan suatu pengobatan. Jadi untuk dokter umum memang cukup sulit, ya, pasti susah untuk menentukan kesadaran antara isi dengan tingkatnya aja itu sampai saat ini kelihatan masih kesulitan. Apalagi harus mencari dengan isi kesadaran yang ini adalah dengan penyebab yang setidaknya. Ya, tapi ini hanya pengetahuan ya untuk di lapangan cukup sulit ya, untuk spesialisasi cukup sulit. Tapi inilah materi yang harus diberikan adalah bahwa kita harus mengenal keadaan-keadaan suatu delirium. Ya. Nah, kita lihat ini secara skematis bahwa delirium itu, ya, substansinya bisa karena suatu intoksikasi, ada alkohol, ada obat-obatan, ya macam-macam, ya. Kemudian juga ada yang lain adalah withdrawal, ya, obat-obat yang tidak resmi atau obat-obat narkotik karena pemakan alkohol, kondisi medis tadi sudah dikatakan. Jadi semua bagian-bagian ini adalah dapat menyebabkan suatu keadaan delirium. Ya. Ini hanya skematis saja, yang intinya semua sama yang kan. Yang pada gambar ini adalah kebanyakan obat-obatan yang muncul. Ada kortikosteroid, antihistamin, obat asma, ya, antikolinergik, benzodiazepin, narkotik, dan segala macam. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Nah, agak susah ini materinya, ya cukup dalam karena harus menginikan tentang materi-materi atau fisiologi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan? Atau tambah bingung? Ada yang tanyakan? Yang berikutnya tambah sulit lagi soalnya. Gak ditanyakan? Lanjut saja. Oke, kalau kita lanjut, kita lihat dari sisi patofisiologi. Kalau secara patofisiologi, secara neurologi, bahwa di dalam itu kita bagi secara neurologi adalah ada faktor etiologi. Etiologi kita lihat berdasarkan perubahan daripada fungsi membran neuronal. Ya, jadi dia harus melalui namanya sawar otak. Jadi BBB, blood barrier, ya, blood brain barrier. Jadi pada pasien-pasien meningitis ini akan bisa masuk ke dalam, karena bakterinya akan bisa menembus itu. Obat-obat tertentu juga yang bisa menembus ini. Nanti kita lihat berdasarkan perubahan pola membran neuronal. Kemudian nanti terjadi penyimpangan daripada neurotransmitter. Yang berperan di sini tadi sudah dikatakan adanya dopamin dan asetilkolin. Ketidakseimbangan dari salah satu ini menyebabkan delirium. Makanya kalau dopamin rendah akan menyebabkan kegangguan psikiatri, peningkatan asetilkolin akan menyebabkan kebagian neurologi. Ya, makanya ini akan bertimpang tindih dengan gejala-gejala neuropsikiatri. Jadi antara bagian jiwa dengan bagian neurologi. Ya, di sini serunya pasien-pasien tidak sadar. Kemudian di situ ada peran daripada fungsi kortikal dan subkortikal. Di sini pun peran namanya neurotransmitter. Di samping ada dopamin, asetilkolin juga ada neurotransmitter lain. Ada glutamat, ada serotonin. Ya. Ini yang akan menyebabkan mekanisme menjadi tambah rumit. Ya. Nah, kita lihat satu persatu perubahan fungsi membran neuronal. Oh, belum. Nah, satu lagi. Yang lain adalah faktor neurokimia. Ya, di samping tadi biologinya ada peran neurokimia. Nah, kimia yang tadi yang kita sebut-sebut adalah tentang asetilkolin. Jadi di sini muncul namanya hipotesa asetilkolin. Jadi gangguannya adalah gangguan pada sintesa asetilkolin. Kemudian karena asetilkolin ada di sinaps, maka terjadi perubahan pada mekanisme sinaps. Kemudian di situ ada peran ischemik dan stres. Kemudian terjadilah ketidakseimbangan neurotransmitter. Sedangkan yang lain adalah dopamin. Ya, jadi terjadi peningkatan dopamin. Jadi ada peningkatan dopaminergic,
atau karena penggunaan daripada obat-obat kokain. Ya, jadi penyalahgunaan kokain atau cocaine abuse. Nah, muncul neurotransmitter lain, ada GABA, ada serotonin, ada glutamat. Ini yang membuat mekanisme daripada delete itu menjadi sulit untuk kita pelajari. Ya. Nah, kalau kita lihat dari perubahan struktur otaknya, apa yang terjadi pada otak, pasien delirium akan mengalami atrofi otak. Jadi wajar kalau usia tua itu orangnya menjadi linglung, menjadi tidak bisa mengenal waktu, tidak bisa mengenal tempat, kurang mengenal orang. Karena memang secara umur otak kita akan mengkerut. Ya. Mulai 40 tahun otak kita sudah mulai atrofi. Jadi dengan bertambah waktu ukuran otak kita akan makin mengecil. Ya. Jadi volume otak kan berkurang, selnya berkurang, kemudian neurotransmitter berkurang, nah maka akan terjadilah suatu gangguan neurotransmitter. Ya, jadi umur ini akan menyebabkan atrofi pada otak. Kemudian lapisan white matter-nya, ya, di sini juga akan terganggu. Ya, lapisan putihnya ada coklat, ada putih. Nah, pada lapisan putihnya akan terganggu. Kemudian terjadi kerusakan daerah ganglia basal sebagai konektor untuk motorik. Makanya pada orang tua atau yang delirium sering terjadi gangguan motorik, jadi gangguan psikomotor, susah bergerak, lambat, mungkin gemetar, segala macam. Kemudian terjadi abnormalitas perfusi, ya. Nanti abnormalitas perfusi ini juga akan menyebabkan kerusakan daerah white matter, jadi atrofi, jadi kerusakan lainnya. Yang lain adalah atrofi daerah korteks. Nah, atrofi korteks ini nanti mungkin akan dibahas di bab demensia. Jadi bagian kortikal akan mengalami kerutan, terutama daerah frontal dan daerah temporal, sehingga pada orang-orang delirium punya potensi untuk terjadi suatu demensia. Di awalnya adalah terjadi suatu delirium dulu, kemudian muncul atau selanjutnya akan membentuk suatu keadaan demensia. Nah, faktor lain adalah genetik. Ya. Jadi beberapa penelitian yang terbaru bahwa delirium itu juga dipengaruhi genetik. Nah, diduga genetik itu adanya dosa alel di daerah apolipoprotein E4. Ya, ini mungkin terlalu jauh ya, karena harus melihat genetiknya. Ya, seperti halnya virus corona yang dilihat gennya, nah ini sama. Jadi kalau kita pengen lebih tajam lagi, memang akan dilihat genetiknya. Ya. Kemudian juga ada gen yang lain, yaitu gen DRD3, LCS sekian untuk yang alkohol. Sedang gen-gen lain adalah masih dalam proses penelitian. Ya. Jadi banyak sekali mekanismenya yang itu membuat cukup sulit untuk menentukan suatu penyebab daripada delirium. Nah, proses lain adalah karena suatu adanya neuronal injury dan ada inflamasi. Ya, seperti tadi sudah katakan bahwa mekanisme injury, inflamasi bisa terjadi menyebabkan demensia. Contohnya pada yang paling sering adalah meningitis. Ya. Atau pada pasien-pasien dengan trauma kepala. Ya. Juga akan menyebabkan kesadaran. Ya. Nah, inflamasi ini terjadi adanya suatu injury dari neuronal, bisa karena hipoksia, bisa hipoglikemi. Ya. Kemudian dari situ akan terjadi satu gangguan dan sintesa neurotransmitter, baik itu asetilkolin maupun dopamin. Ya, ujung-ujungnya kedua neurotransmitter antara asetilkolin dan dopamin. Nah, proses yang lainnya adalah penyakit sistemik seperti pada infeksi, pada trauma, operasi. Di sini akan menyebabkan gangguan terhadap saluran otak, blood-brain barrier. Nanti akan peningkatan sitokin, dan selanjutnya sitokin akan menurunkan sintesa daripada asetilkolin. Jadi semua akan menyebabkan suatu keadaan delirium. Jadi kita bisa jelaskan bahwa proses yang namanya delirium itu dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam patofisiologi, dan berbagai macam mekanisme, ya, yang bisa kita susur satu demi satu bagian-bagian mana atau daerah mana saja atau penyebabnya apa saja yang dapat menyebabkan delirium. Ya. Makanya pelajar ini memang kemarin sudah bilang ini cukup sulit, ya, untuk mencari namanya kausa daripada delirium. Nah, faktor penyebabnya ini juga hampir sama,
ya secara skematis bahwa yang harus kita cari adalah penyebab dia delirium. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, maka pengobatannya juga akan cukup baik. Ya. Nah, kalau kita lihat daripada delirium, salah satu disebabkan tadi karena hipoksia, bisa gangguan metabolik. Dari gangguan hipoksia dan metabolik ini akan menyebabkan gangguan daripada otak secara global, berupa gangguan metabolisme, kemudian akan diikuti dengan gangguan daripada sintesa neurotransmitter. Ya, gangguan sintesa neurotransmitter akan menyebabkan ketidakseimbangan daripada neurotransmitter. Jadi akan terjadi gangguan ke dalam proses sinaptik atau komunikasi antara saraf dengan saraf, sehingga dia diterima secara tidak baik dan itu diartikan di otak sebagai delirium. Ya, jadi bicaranya tadi. Jadi kalau neurotransmitter itu terganggu, maka komunikasi sel dengan sel melalui sinaptik itu tidak jalan. Maka akan ditemukan keadaan suatu delirium. Begitupun pengaruh obat-obatan seperti obat Parkinson, obat psikotik, ya juga sama dapat menyebabkan delirium. Jadi kalau salah-salah memberikan obat, ya orang gaduh gelisah diberikan antipsikotik ternyata penyebab psikotik, maka tambah jelek. Sehingga kita harus tahu namanya proses daripada neurotransmitter itu apa yang terjadi. Ya. Jangan sampai orang demensia dikasih obat psikotik bukan tambah baik, tambah ngaco. Obat yang udah orang diem dikasih obat itu bukan tambah baik, tambah ngaco dia. Ya, karena harus memahami tadi mekanisme daripada diri. Nanti di klinik akan kelihatan orang yang demensia, ya udah melupa segala macam, kita pengen memberikan antipsikotik, bukan hasil tambah baik, tapi jadi dia bisa jalan-jalan, bisa ngamuk-ngamuk segala macam. Kok dikasih obat jadi gini? Ya memang. Makanya cukup sulit ini untuk memahami pasien delirium, karena pemberian obatnya harus tepat. Kalau tidak ngaco memang susah memang. Ya, misalkan orang delirium nggak bisa tidur, kita kasih antipsikotik seperti itu, ternyata bukan bisa tidur, malah dia ngaco. Ya, karena harus memahami tadi proses daripada sintesa atau gangguan apa yang muncul pada pasien delirium. Ya, sehingga nanti pemberian obatnya akan cukup baik. Nah, penyakit lain yang bisa muncul adalah karena adanya inflamasi sistemik, ya nanti pelepasan daripada sitokin. Ya, contohnya pada pasien-pasien meningitis. Ya, pada meningitis lihat nggak bisa, ya, atau gangguan-gangguan lain yang dapat menyebabkan gangguan daripada aktivasi daripada pengkrogia. Di sini akan menyebabkan pelepasan sitokin. Ya, sitokin akan banjir, kemudian akan mekanisme daripada sintesa asetilkolin yang selanjutnya akan menyebabkan delirium. Nah, kalau kita sudah tahu ini, sebetulnya nanti mudah kapan kita memberikan obat ini mana. Apakah di terapi inflamasinya, atau di terapi metaboliknya, atau dikasih untuk menyeimbangkan daripada asetilkolin atau dopamin. Ya. Jadi nanti memang yang paling penting di sini adalah pengetahuan tentang mekanisme daripada neurotransmitter. Ya. Makanya antara bagian saraf dengan bagian jiwa itu tidak berbeda. Ya, yang akan kita kelola adalah tadi neurotransmitter itu. Kalau kelebihan jadi gangguan psikiatri, kalau kekurangan bisa gangguan neurologi, bolak-balik gitu. Ya. Jadi kalau salah-salah memberi obat, ya memang menjadi aneh. Nah, kita lihat ini, ya di sini adalah gambarnya adalah peran daripada neurotransmitter. Ya, delirium yang dilihat daripada neurotransmitter. Di sini ada kolinergi, ada dopamin, ada serotonin, ada kortisol, ada glutamat. Yang masing-masing dan ada GABA. Yang masing-masing ini sebagai penyebab terjadi delirium. Nah, peningkatan misal glutamat itu mungkin terjadi pada gangguan alkohol, pada gangguan hepat. Jadi obatnya harus menurunkan glutamat. Ya, kalau karena suatu stroke, mungkin kortisolnya harus kita drop kortisolnya. Kalau gangguan karena proses pembedahan, mungkin harus dikasih adalah serotonin agonis atau reaktif serotonin inhibitor. Jadi serotonin naik. Ya, jadi pengobatan dari suatu delirium harus tergantung daripada
mekanisme daripada proses terjadinya gangguan neurotransmitter. Di sini ada beberapa gambaran ya yang bisa kita pakai patokan kapan kita ngasih obat-obat untuk penyetop atau meningkatkan daripada cholinergic, menurunkan dopamin, naikkan serotonin atau GABA. Ya. Makanya untuk pengobatan delirium itu menjadi sulit ya, apalagi untuk dokter umum ya. Mungkin kebanyakan daripada dikelola dirujuk aja ke rumah sakit. Ya. Kita lihat patofisiologinya, susah dipahami. Ya, memang kasus-kasus sulit. Namanya sudah diagnosa encephalopati. Jadi gangguan otak yang tidak tahu penyebabnya. Nah, itu yang biasanya kita cari. Ya cukup susah. Mungkin nanti di klinik pada waktu nanti koas akan dilihat berapa pasien tidak sadar. Nanti di situ bisa dilihat ya penyebabnya apa, gangguan laboratoriumnya apa, gambar otaknya apa, segala macam. Ini hanya pengetahuannya saja bahwa orang tidak sadar ini yang pertama adalah kesadaran adalah bersifat gangguan isinya atau kualitatif, ya itu harus dicari penyebab. Ya, mungkin nanti pas pembahasan kasus pada waktu koas kita akan pilah-pilah bagaimana sih membedakan antara gangguan kesadaran yang bersifat struktural dan yang bersifat non struktural. Walaupun kuliahnya sudah diberikan, ya, tapi nanti salah satunya adalah yang non struktural adalah encephalopati. Kita lihat tadi sudah dikatakan bahwa secara umum bahwa patofisiologi daripada confuse ini atau delirium itu ada namanya neurobiologi perhatian atau atensi. Kemudian mekanisme dari kortikal dan subkortikal. Kemudian ada peran neurotransmitter dan hormonal. Ada yang tahu apa huruf humoral kira-kira? Sini ada perhatian, ada kortikal, ada subkortikal, ada neurotransmitter. Kalau humoral kira-kira apa? Ada yang pernah dengar? Ada pernah tahu? Peran humoral apa? Ada. Jadi humoral adalah peran imun. Ya sekarang lagi digambar-gambar kan imun. Jadi imunologi ini menjadi peran. Jadi memang salah satu tadi bukan ada segala macam. Jadi gimana antibodi kita yang berperan. Jadi cukup sulit memang. Jadi tidak semua orang juga sama. Ya, jadi peran humoral, peran imunnya yang masing-masing orang itu berbeda. Ya. Oke. Nah kita lihat dengan namanya neurobiologi perhatian. Kuliahnya sudah kan tentang kesadaran? Pusatnya di mana? Ada yang masih ingat? Pusat kesadaran kita ada di mana? Bentar dokter izin menjawab. Ya, silakan. Di aras dok, AC di aras sudah ditulis kan? Ke tempatnya di mana? Itu udah ada arasnya. Tepatnya di mana? Ada yang tahu? Kuliahnya udah kan? Udah belum? Udah kan? Udah belum? Udah kan? Udah diberikan? Gimana kira-kira kesadarannya? Di daerah batang otak, di daerah formatio reticularis. Makanya kasus-kasus dengan gangguan di batang otak akan menyebabkan kesadaran, terutama pada pasien stroke. Ya, kalau ada gangguan di batang otak, pasti umumnya tidak sadar. Ya, karena pusat daripada kesadaran ada di batang otak. Dari daerah formatio reticularis yang kemudian dipancarkan ke bagian korteks. Ya, sebagai aras. Aktivasi sistem ascending reticularis. Jadi kesadarannya kalau orang gangguan sadar bisa ada daerah batang otak,
bisa di daerah korteks atau subkorteks. Jadi semua bagian otak itu dapat menyebabkan gangguan kesadaran. Ya, jadi ini kuliahnya udah sebetulnya. Jadi ada di arah. Jadi satu gangguan-gangguan yang ada di daerah batang otak sampai ke otak akan menyebabkan gangguan kesadaran. Ya. Nah, untuk gangguan delirium ini adalah gangguannya ada di daerah parietal non-dominan dan daerah frontal. Kalau lobus parietal non-dominan kira-kira di hemisfer kiri atau kanan? Pernah baca? Atensi ada di lobus parietal non-dominan kira-kira hemisfer kiri atau kanan? Nah, ada yang tahu nggak? Kalau hemisfer dominan yang mana? Kan otak ada dua belahan, ada kiri, ada kanan. Yang dominan yang mana? Yang kiri atau kanan? Kalau kita sehari-hari pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Tangan kanan dong. Tangan kanan. Kalau tangan kanan, memakai hemisfer mana? Hemisfer kiri dong. Kiri. Jadi yang dominan yang mana? Hemisfer kiri dong. Kiri. Iya. Jadi atensi itu ada di lobus sebelah kanan, ya. Jadi nanti akan dilihat pada pasien-pasien yang mengalami kelumpuhan sebelah kiri sering disertai dengan gangguan atensi, ya. Nanti mungkin di klinik nanti dilihat. Makanya ada gangguan nama visuospasia. Jadi tidak konsen dengan namanya pandangan dan wajah atau gambar. Ya, dia akan cuek. Ya, nanti ada beberapa pasien-pasien yang akan kelihatan kalau nanti di klinik belajar tentang pasien-pasien dengan stroke. Ya, jadi situ. Jadi ada hubungannya. Jadi pasien-pasien stroke yang mengalami gangguan hemisfer sebelah kanan atau kelumpuhan kiri sering terjadi gangguan dalam atensi. Ya. Nah, nanti dari sini ada hubungan dengan tadi fungsi daripada kortikal ya, karena ada sistem aras itu yang menuju yang dari batang otak melalui formasi retikulari menuju ke daerah kortikal. Nah, ini ada mekanisme kortikal dan subkortikal. Ya, karena tadi aras itu akan nyampe ke sana, ke daerah korteks. Nah, ini bisa dilihat dari gambar EEG. Jadi kalau pada EEG, orang-orang tidak sadar, ternyata ada perlambungan gelombang. Ya, gelombang alfanya menjadi tidak normal. Ya, terutama daerah dominan posterior. Jadi memang nanti peran EEG kalau memang dipelajari lebih lanjut, kita bisa menilai pasien-pasien yang tidak sadar dengan EEG. Cuma untuk saat ini memang EEG belum bisa difungsikan secara penuh untuk pasien-pasien EEG, masih terbatas hanya untuk pasien kejang. Tapi untuk beberapa rumah sakit, EEG ini dipakai untuk pasien-pasien tidak sadar yang dimonitor secara rutin dengan mungkin video EEG monitoring. Jadi pasiennya bisa divideokan ya dengan melihat gambar EEG-nya. Ya memang kalau untuk pusat-pusat yang memang punya departemen neurologi yang tersendiri dengan bagian sudah spesialis, mungkin ini bisa dipelajari pada pasien-pasien dengan gangguan kesadaran ensefalatif bisa kita lihat gambaran EEG-nya. Ya. Tapi untuk saat ini memang EEG hanya kebanyakan dipakai untuk melihat epilepsi. Ya. Kemudian juga berhubungan dengan tingkat kesadaran dan pengamatan tingkah laku ya dengan berbagai etiologi ya sebagai suatu final common neural pathway. Jadi jalur yang sangat sering untuk digunakan di bagian saraf ya. Nah, kemudian nanti ada beberapa kasus mungkin dengan gangguan pasien-pasien dengan withdrawal alkohol, obat-obat sedatif, ternyata akan menurunkan daripada voltase daripada gelombang pada gambar EEG ya. Ini adalah mekanisme kortikal dan subkortikal. Nah, di sini ada peran daripada batang otak, terutama fungsi pendengaran, kemudian somatosensorik, ya, mungkin sudah kuliahnya ya. Ini di semester 3, di poin 3.3 untuk somatosensorik, peran neuroimaging, ya, seperti hanya ada longitudinal struktura,
yang sebagai penyebab daripada delirium. Kemudian pada gangguan-gangguan kortikal seperti pada pasien stroke dan Parkinson juga dapat mengalami keadaan suatu delirium. Nah, kembali lagi setelah kita tahu tadi bagian-bagian perhatian, lobus-lobusnya, kemudian fungsi kortikal dan subkortikal, balik lagi ke neurotransmitter dan humoral. Di sini ada peran tadi asetilkolin, ya. Kemudian kondisi medis, hipoksia nanti gangguan dengan sintesa, hipoglikemi, definisi tiamin untuk pasien-pasien dengan keracunan alkohol atau obat-obat narkotik, ya. Semua ini akan menyebabkan penurunan daripada sintesa asetilkolin. Jadi asetilkolinnya akan berkurang, maka terjadilah ketidakseimbangan asetilkolin yang selanjutnya menyebabkan kerusakan daripada sel, yang akhirnya menyebabkan keadaan delirium. Ya. Atau ada aktivasi dari serum antikolinergik. Ya. Jadi mana yang dipakai, apa asetilkolinnya yang berkurang atau karena ada pengaruh obat-obat asetil antikolinergik. Selanjutnya nanti ada hubungan daripada gangguan dari asetilkolin adalah dengan kejadian penyakit demensia. Ya, mungkin di hari Sabtu besok akan kita bahas tentang apa disebut demensia, di mana salah satunya kekurangan kolinergik. Nah, peran neurotransmitter lain tadi ada sitokin, ada interleukin, ya, antiinflamasi, ya, sebagai pertanda daripada sepsis. Nah, inilah semua proses yang menyebabkan nanti fungsi neurotransmitternya akan terganggu. Nah, ini adalah gambaran daripada peran asetil atau cholinergic pathway. Jadi meliputi bagian kortikal dan subkortikal yang begitu banyak. Ya, meliputi bagian-bagian otak, bagi prefrontal, bagian talamus, hipotalamus, bagian parietal, occipita, calcarina, limbik, tempora, dan lainnya. Nah, inilah bagian-bagian daripada jalur cholinergic. Jadi asetilkolin ini akan berjalan melalui pusat-pusat ini. Jadi kalau pusat-pusatnya terganggu, maka akan menyebabkan delirium. Ya, yang paling bawah ini kan aras, ya, dari batang otak. Dari batang otak akan menyebabkan suatu jalur menuju ke subkortikal, kemudian disebar ke daerah kortikal. Ya, gambar ini mungkin ada di kuliah tenaga kesadaran untuk bicara aras. Jadi akan berjalan dari bawah sampai ke atas yang meliputi daerah-daerah pusat untuk pembentukan kolinergik. Ya, jadi pembentukan kolinergik ini terganggu, maka akan menyebabkan gangguan kesadaran. Jadi kita bisa pahami kalau orang tidak sadar itu, kita mencari gangguannya di mana. Kadang-kadang walaupun sudah tahu, tidak mau respon. Kemungkinan karena terlalu lama, udah rusaknya terlalu banyak, jadi mungkin hasilnya tidak maksimum. Makanya pada pasien delirium sering menyebabkan kematian yang sangat tinggi. Ya. Nah, kita lihat mekanisme sentralnya. Mekanisme sentral yang terjadi tadi karena kekurangan asetilkolin atau disebut dengan defisit kolinergik. Ya, jadi akan menyebabkan gangguan sintesa asetilkolin, terjadi gangguan mekanisme sinaptik, kemudian terjadi pada proses iskemik dan stres global, kemudian akan terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter. Kalau sintesa asetilkolin, kira-kira produk dasarnya apa ya? Ada yang tahu? Ada yang pernah tahu asetilkolin dibentuk oleh? Asetil dan kolin. Ya, nanti kita lihat. Nah, inilah mekanismenya. Jadi asetil dan kolin itu digabungkan menjadi asetilkolin, ya, oleh suatu enzim, misalnya glukose, NADP. Ya, dari asetilkolin ini nanti bisa dengan bantuan kalsium itu akan dirubah menjadi dopamin D1, D2, D4. Ya, di samping itu juga ada pengaruh serotonin dan dopamin juga, ya, yang nanti mulai enzim tertentu akan dilepas sehingga terjadilah penurunan asetilkolin.
Begitu kalau asetilkolin yang sudah terbentuk dengan bantuan asetil esterase akan dilepas kembali. Jadi di sini ada beberapa peran daripada dopamin ya untuk menurunkan sintesa daripada asetilkolin. Ada peran serotonin ya. Di samping juga secara alami juga akan jadi penurunan asetilkolin karena setelah dipakai nanti asetilkolin akan dirubah kembali menjadi asetil dan kolin. Ya, ini adalah mekanisme daripada gangguan sintesa asetilkolin. Jadi di sini ada peran namanya glukosa. Makanya pada pasien-pasien yang melalui hipoglikemi, ya, pada pasien misalkan DM yang hipoglikemi, maka dia tidak bisa membentuk namanya asetil dan kolin. Sehingga wajar kalau pasien-pasien yang mengalami hipoglikemi itu mengalami gangguan kesadaran. Nah, proses ada di sini. Jadi proses pembentukan asetilkolinnya tidak terbentuk, ya, karena tidak ada bahan bakunya berupa glukosa. Sehingga pasien-pasien yang mengalami hipoglikemi akan mengalami gangguan kesadaran. Begitu kita berikan glukosa, maka glukosa akan disintesis kembali, kemudian asetilkolin itu kita bekerja lagi, maka pasien akan mengalami kesadaran. Cuma kalau terlalu lama, selnya itu sudah mengalami kerusakan, maka dia tidak bisa kembali atau irreversible. Makanya butuh waktu yang harus cepat untuk bisa mengkoreksi daripada glukosa. Karena kalau beberapa jam dia kurang glukosa, maka selnya akan mengalami kerusakan. Ya, karena kerusakan sel di samping ada hipoksia, glukosa dan segala macam, mungkin di kuliah di semester 3 udah dibicarakan. Ya. Nah, ini adalah gambaran skematis juga faktor-faktor yang tadi menyebabkan delirium. Ini hampir sama saja, ya. Datanya cuma di sini berperan melihat dari sisi sintesa asetilkolinnya. Kalau penyebabnya tadi sudah diinikan, ada lingkungan, ada medical. Kalau dari medical gangguannya kira-kira apa? Di sini kalau bagian medical itu adalah cedera karena sekunder atau juga bisa primer. Nanti yang berperan kerusakannya di sini adalah mikroglia, yaitu terjadi pada daerah absorpsit, jadi sel-sel mengalami kerusakan, kemudian terjadi proses pelepasan dari sitokin, kemudian nanti mengganggu BBB, kemudian akan menyebabkan pelepasan monoamin, kemudian terjadi kematian daripada atau penurunan sintesa asetilkolin, yang kemudian asetilnya turun, maka terjadi delirium. Begitupun proses yang hasil karena cedera langsung, seperti halnya misalkan trauma, stroke, segala macam, di sini terjadi isemik, terjadi gangguan metabolisme global, terjadi pelepasan glutamat, dari glutamat menurunkan daripada sintesa asetilkolin, kemudian terjadi defisit asetilkolin, akhirnya terjadi suatu delirium. Ya, peran lain adalah karena suatu obat-obatan anti muskarinik. Ya, ada yang pernah tahu anti muskarinik apa obat-obatnya kira-kira? Kira-kira apa? Kalau ini ada anti muskarinik. Nggak tahu? Ini obat-obat yang menyetop proses kolinergik. Makanya antikolinergik ini akan muncul seperti obat-obat psikiatri, obat-obat Parkinson, ya, atau obat-obat narkotik. Nah, kalau ini stop, maka terjadi withdrawal. Makanya akan timbul nanti kekurangan kolinergik. Akhirnya delirium. Maka kita lihat bahwa pasien-pasien yang misalkan obat-obat psikiatri, kalau ini bisa jadi delir, ya. Atau pada pasien-pasien dengan narkotik juga bisa menyebabkan delirium. Jadi banyak sekali penyebab daripada delirium. Intinya adalah tadi bahwa di situ terjadi kekurangan namanya kolinergik. Ya, di samping mekanisme adanya tadi dopamin juga yang lainnya. Tapi yang dipakai adalah yang paling utama adalah kolinergik. Nah, ketidakseimbangan neurotransmitter. Di sini sebenarnya banyak banget. Makanya untuk mengatur channel-channel ini menjadi seimbang, ya menjadi susah untuk mengkombinasikan obat-obat mana yang kita naikkan dopamin, mana kita nurunkan epinefrin, mana naikkan kolinergik, mana nurunkan serotonin, ya, atau menghambat GABA. Nah, ini semua kita mengatur keseimbangan. Bila tidak seimbang daripada proses tersebut, maka akan terjadi penurunan asetilkolin.
Jadi kita harus mengetahui apa hubungannya, misalkan dopamin, nanti gejala-gejalanya ada hiperaktif, delir. Maka jangan dikasih dopamin agonis, dia makin kacau. Jadi harus dikasihkan anticholinergic. Ya, gitu. Nanti juga sama, kalau dia kurang serotonin, maka harus dinaikkan serotonin. Ya, jadi jangan sampai pasien yang sudah delir dikasih serotonin, dia tambah teler. Sehingga dopaminnya, asetilkolinnya tambah turun. Ya, ini adalah salah satu mekanisme yang menggambarkan terjadi proses penurunan asetilkolin dari sisi neurotransmitter lain. Jadi intinya neurotransmitter itu harus dalam keseimbang. Yang paling gampang memang antara dopamin dan asetilkolin. Itu harus seimbang dulu. Yang lain-lain mengikuti. Ada melatonin, GABA, glutamat. Itu memang tidak terlalu besar. Tapi yang paling penting adalah mana dopamin, mana asetilkolin. Ya, kalau kurang dopamin depresi, kelebihan asetilkolin nanti agitasi. Ya. Jadi prosesnya gitu. Makanya orang-orang yang delirium ada dua, ada yang diem, ada yang gaduh gelisah. Ya. Yang paling susah kan tadi yang tipe campuran. Ya. Jadi salah satu penyetelan daripada neurotransmitter menyebabkan delirium. Nah, ini secara patofisiologi yang bisa dijelaskan proses hipoksia, hipoglikemi penyakit akut akan menyebabkan suatu depresi neurotransmitter asetilkolin. Setelah untuk penyakit akut akan menyebabkan sitokin. Sitokin yang tinggi akan menyebabkan perubahan daripada neurotransmitter. Ya, terutama adalah penurunan dari asetilkolin. Ya. Sehingga penurunan ini akan mengganggu daripada induksi sinyal atau sinap, kemudian akan menyebabkan perubahan daripada neurotransmitter atau second messenger. Ya. Ini yang kemudian akan menyebabkan gejala-gejala cerebral berupa delirium dan juga menyebabkan gangguan psikomotor. Ya. Jadi bisa ada gerak-gerakan, kemudian gaduh gelisah segala macam. Ya, karena tadi juga dikatakan bahwa salah satunya adalah gangguan sensori motor. Nah, diagnosanya dari delirium itu bagaimana? Nah, kita bisa memakai patokan dengan menggunakan semacam tool untuk menilai gangguan delirium. Jadi di sini ada disebutkan confused assessment method. Ya, jadi dengan metode-metode kita checklist apa ini confused atau tidak, bisa kita lihat berapa assessment atau indikator kapan kita sebut dengan confused. Ya. Kemudian yang lain memakai kriteria DSM-4 dan 5 yang tadi sudah dijabarkan, ya, melihat kriteria-kriterianya ada perhatian, gangguan-gangguan segala macam, gangguan tidur dan segala macam. Atau bisa secara yang lain adalah kita melihat mini-mental state examination, MMSE, yang mungkin sudah diperkenalkan atau sudah diterangkan sebelumnya, ya. Kalau tidak, mungkin di bagian psikiatri juga sudah pernah dibahas tentang penulisan mini state examination yang berupa di situ ada orientasi tempat, ada orientasi waktu, ada kemudian berbahasa, ada menghitung, ada menggambar, ada mengingat memori, kemudian melakukan suatu gerakan sederhana. Nah, semua itu bisa dilakukan dengan penulisan mini mental state examination. Ada yang pernah tahu skor tertinggi berapa ya MMSE? Ini overlapping dengan psikiatri biasanya. Ada yang pernah tahu berapa maksimum nilai mini mental state examination? Punten dokter 30 kan? 30. Kalau disebut gangguan fungsi luhur, kira-kira MMSE-nya berapa nilainya? Pernah tahu? Memang skor yang normal 30. Kalau kita ada gangguan fungsi luhur, kira-kira MMSE-nya berapa? Kurang dari 24. Kurang dari 24. 25. Ya. Di 25 ke bawah harus kita curigai sudah ada gangguan fungsi luhur, ya. Nanti kita detek dengan scoringnya, nanti kita tentukan kalau kita 25 maka kemungkinan ada satu gangguan fungsi luhur. Salah satunya itu memang hanya untuk melihat sepintas. Oke. Nah, kita lihat CAM-nya.
Jadi kita lihat bahwa onsetnya akut dan biasanya fluktuasi. Di sini ada pertanyaan, apakah ada bukti perubahan kognisi daripada awal? Kemudian apa bukti fluktuasi enggak di siang hari? Kemudian bagaimana tentang atensinya? Apakah pas musah perhatian? Apakah tampak terganggu atau tidak? Kemudian yang lainnya adalah tentang pemikirannya. Apa dia koheren atau tidak? Bertele-tele atau tidak? Tingkat kesadaran berubah atau tidak? Nah, waspada tuh. Nah, kita lihat kriterianya. Kalau 1 dan 2 ditambah dengan salah satu, 3 dan 4. Ini kita bisa curigai sebagai asesmen delir atau confuse. Ya, jadi kita bisa melihat di kesadarannya dengan isinya. Ya. Jadi kalau isinya aja udah kacau, kemungkinan sih dia suatu delirium. Jadi delirium tadi gitu ya, yang kita bicarakan kesadaran tentang isinya, terutama dari perhatian, ya, atensi. Nah, ini yang paling susah adalah ini diagnosa banding, ya. Nanti kapan kita katakan delirium, kata kita kan demensia, kapan kita psikosis, kapan depresi, ya. Yang susah lagi kuda overlapping menjadi mix, ya, itunya gangguannya. Ya. Makanya pelajaran ini cukup sulit. Ya, sejak awal kita bisa ini cukup susah untuk membedakan delirium, demensia, psikosis. Tapi walaupun demikian, secara garis besar kita bisa punya patokan kapan disebut dengan delirium, kapan disebut dengan Alzheimer. Tapi kalau udah overlapping, mana gini, ya memang susah. Ya, itu mungkin tugas nanti bagian neurologi. Tapi secara umum kita bisa bedakan antara delirium dan demensia adalah ini. Ya, nanti kuliah demensia mungkin hari Sabtu besok kita jelaskan. Jadi kalau pada delirium itu sifatnya harus akut, ya, berfluktuasi, ada gangguan kewaspadaan, kemudian yang berubah itu adalah atensi. Ya, untuk gangguan memorinya adalah biasanya hanya sebagian pada recall aja. Ya, kemudian delusinya itu hanya sedikit aja dari perubahan. Ya, kemudian tidurnya hanya fragmentis, tidak fluktuasi. Sedangkan pada demensia biasanya pelan-pelan, ya gradual, ya sering kebanyakan itu tidak jelas, ya kesadarannya, kemudian atensinya biasanya masih baik, memorinya biasanya untuk memori jangka pendek, ya delusi kadang-kadang terjadi, ya kemudian biasanya gangguan siklus bangun tidur yang muncul. Itu secara klinis untuk membedakan mana disebut dengan delirium, mana disebut dengan demensia. Jadi nanti di klinisnya kadang-kadang dikatakan demensia, kadang-kadang delirium. Ya, memang tidak mudah untuk membedakan pasien-pasien yang mulai gangguan kesadaran. Ya, apalagi di usia tua ditambah dengan komorbid menjadi lebih susah. Ya. Nah, kerusakan penunjangnya tentu tadi karena ada faktor-faktor medik dan faktor-faktor lain yang menyebabkan delirium. Biasanya kita screening dari darahnya, mungkin ada gangguan fungsi atau tidak, ada gangguan gula atau tidak. Kalau kita curigai suatu infeksi, mungkin perlu pemusnahan lumba fungsi, ya. Kadang mungkin kalau dia infeksi, sepsis, inflamasi, kita butuh kultur. Kalau kita curigai ada suatu pemakaian obat-obatan, kita periksa ada obat dalam darah atau keracunan. Kadang melibatkan EEG, seperti gambaran tadi, walaupun jarang dipakai. Scanning MRI juga sering kita lakukan untuk melihat lesi strukturalnya. Ada tidak ada impaknya, atau ada massa, ada pendarahan, dan segala macam. Ya. Ini adalah bagian-bagian yang bisa kita laksanakan pemeriksaannya sesuai dengan indikasi. Kalau diperiksa semua, cukup mahal. Ya. Nah, ini evaluasinya ya ini hanya tabel aja, mungkin yang paling mudah yang tadi saja. Ada indeks assessment, ada kondisi tertentu yang dipelajari, kemudian imunisasi scan, LP. Ya. Tata laksana gimana? Tata laksana pada pasien delirium adalah airway, breathing, sirkulasi, obat-obatan, dan pemeriksaan EKG. Itu yang biasanya di screening lengkap seperti itu. Kemudian yang harus kita cari adalah bagaimana evaluasi mencari penyebab daripada gangguan kesadaran tersebut. Ya, seperti kita ketahui bahwa penyebab daripada itu banyak. Ya, dari mulai gangguan subkortikal, kortikal, yang langsung dan tidak langsung,
medis dan bukan medis dan segala macam. Nah, kita harus mencari tadi penyebab itu. Jadi pemeriksaan untuk tata laksana pengobatannya menjadi sulit karena harus cari penyebabnya. Jadi pasien-pasien tidak sadar umumnya juga akan dirujuk ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit juga sering dikonsulkan ke bagian saraf untuk mencari penyebabnya. Di kasus apapun juga dari bagian manapun, dari bagian anak, dari bagian kebidanan, bedah, segala macam, kan. Apalagi penyakit dalam yang sering memunculkan ke bagian neurologi untuk mencari penyebab dari ketidaksadaran. Ya, kalau akut kan cenderung orang berpikir ini stroke ya, samping lain-lain. Kemudian perlu juga suportif, yaitu untuk mengkoreksi daripada kelainan-kelainan yang muncul, ya, baik secara klinis maupun secara laboratorium, kemudian pemberian rehidrasi, kemudian nutrisi, kemudian peningkatan mobilitas, terutama pasca perawatan, karena kadang-kadang terjadi persisten daripada delirium, kemudian masalah-masalah nanti pasca perawatan itu timbul gangguan nyeri, gangguan di kulit, gangguan BAB-BAK, ya, kemudian masalah kepribadian personal karena mungkin ketergantungan terhadap pengasuh. Ya. Nah, penanganan fisiknya sangat tergantung dari etiologi. Kalau tiamin mungkin gangguan pada alkohol, kemudian kalau pada gangguan hipoglikemi mungkin program glukosat, kalau pada obat-obatan bisa naloxon dengan penurunan rajin, kalau ada infeksi berikan antibiotik atau antiviral. Pemakaian haloperidol juga beberapa penelitian ada, temuan jangan hati-hati karena obat pemberian haloperidol juga dapat menimbulkan efek daripada psikolinergik, ya, sehingga pasiennya bisa menjadi gaduh gelisah, susah tidur segala macam. Yang lain bisa diberikan cholinesterase inhibitor karena tadi penyebabnya penurunan daripada asetilkolin, maka kita bisa berikan namanya penghambat daripada sintesa asetilkolin yang disebut dengan cholinesterase inhibitor. Obat-obat lainnya, obat antipsikotik ya seperti serotonin, ya itu bisa diberikan, ya duloxetin mungkin kalau itu. Walaupun tadi obat-obat itu sendiri dapat menyebabkan depresi. Tapi kalau kita tahu mekanismenya, kita bisa berikan, kalau kurang serotonin maka akan naikkan memberikan obat serotonin atau serotonin reuptake inhibitor. Ya. Kemudian yang paling penting nanti pencegahan, ya mungkin nanti bagian lain ada bagaimana pencegahan orang-orang delirium apa yang dilakukan dari mulai kamarnya, sensoriknya, kemudian mungkin pengasuh segala macam. Nah, untuk outcome itu bervariasi, tapi angka kematian sangat tinggi. Jadi pasien-pasien yang mengalami gangguan kesadaran pada usia lansia itu kebanyakan kematiannya tinggi. Nah, bagaimana pencegahan daripada delirium? 30-40 kasus delirium sebenarnya bisa dicegah. Ya, yang paling penting adalah intervensi 6 faktor risiko tersebut. Bagaimana kita mengontrol daripada gangguan kognitif. Kedua, bagaimana nanti pengaturan tidur. Kemudian pasien harus tetap lakukan gerakan, ya, tidak lakukan imobilisasi. Kemudian harus perhatikan lagi fungsi pendengaran penglihatan dan jangan lupa dehidrasi. Ya, semua ini adalah satu tip untuk mencegah jangan sampai mengalami suatu delirium. Ya. Pengobatan tadi sudah ABC segala macam, yang lainnya adalah bisa penggunaan oksigen karena salah satunya adalah hipoksia yang menyebabkan gangguan daripada kerusakan otak yang satu mengganggu proses daripada sintesa asetilkolin. Kemudian kalau sepsis, kemudian antibiotika, kemudian obat-obat penyebab delirium, obat psikiatri, obat-obat Parkinson segala macam, mungkin kalau bisa dilepaskan dulu, ya untuk membantu sebagai penyebab yang dapat menyebabkan sintesa atau penurunan asetilkolin itu bisa kita hambat. Ya, kemudian kalau perlu memberikan glukosa, nah haloperidol memang pilihan ada karena dia meningkatkan sintesa asetilkolin. Tapi perlu hati-hati ya, karena dapat menyebabkan efek yang sebaliknya, justru akan menyebabkan di kemudian hari juga demensia atau menjadi apatis. Nah, pengobatan secara farmakologi juga bisa diperhatikan karena ada gangguan sensor motorik, maka diperhatikan adalah tentang reorientasi dengan ruangan. Jadi kenalin kadang-kadang dia bingung, di kamar mana, mau kemana, kamar mandi, di mana segala macam. Jadi harus dikenalkan ya orientasi. Sehingga pasien-pasien dengan lansia itu tidak bingung.
pengen ke kamar mandi, dia masuknya mungkin ke tempat lain, ya. Karena memang sudah terjadi tadi gangguan-gangguan daripada otak, sehingga fungsi daripada kognitif, ya, itu sudah berkurang. Kemudian kontak mata, sentuhan dan bahasa harus jelas, ya, karena pasiennya ada dilihat. Kemudian meminimalkan gangguan sensori, penglihatan, kalau memang pendengar kurang harus dibantu dengan alat pendengar, penglihatan kurang dikasih kacamata. Karena gangguan sensori ini dapat menyebabkan dia bingung, ya. Harusnya apa atau lihatnya apa menjadi salah. Ya. Itu adalah sangat penting secara non farmakologi. Kemudian minimalkan penggunaan restraint. Jadi orang-orang dilirik jangan dikekang, jangan diikat, jangan diini, karena akan memicu emosi segala macam sehingga stres, sehingga dia makin menyebabkan diri. Ya. Jadi kalau di rumah sakit sebenarnya ada aturannya, restraint itu ada SOP-nya sehingga tidak sembarangan orang begitu ngamuk dipasang. Ya. Dan nanti masuk rumah sakit kalau dia sudah akreditasi biasanya ada SOP penggunaan restraint untuk pasien-pasien yang ngamuk. Jadi tidak sembarangan begitu pasien mau suruh ikat. Nah itu nanti menyalahan di proses akreditasi. Karena ada cara baik itu nanti cara mengikatnya, kemudian alat pengaman juga ada ya, tersendiri. Kemudian penerangan harus cukup adekuat. Nah obat-obat yang direkomendasikan untuk delirium ini adalah kalau dia gangguan psikotik, ya, yang menonjol maka ada peran haloperidol, olanzapin, risperidol. Tapi ya sekali lagi hati-hati karena salah-salah memberikan ini bisa kemungkinan adalah suatu demensia. Ya. Yang lain adalah pemberian tadi colon extraction inhibitor. Yang terkena adalah pemberian donepezil. Ya, bisa ada galapan yang tapi yang ada untuk demensia itu adalah donepezil. Sedangkan colon extraction inhibitor yang lainnya, galantamine, nematin, itu belum ada datanya dapat memperbaiki delirium. Nah, ini hampir sama nanti dengan obat-obat pada demensia yang memakai colon extraction inhibitor. Tapi pada demensia nanti mungkin ada obat-obat lain selain donepezil, itu ada galantamine dan nematin. Ya. Nah, untuk benzodiazepin walaupun dia menyebabkan delirium, tapi dengan ditambah mungkin lebih tenang, ya bisa mengurangi ansietasnya atau depresinya, sehingga beberapa bisa diberikan benzodiazepin. Ya. Jadi benzodiazepin itu bisa menghambat dari proses GABA. Nah, tadi kita lihat bahwa GABA itu bisa menyebabkan delirium. Nah, salah satu dengan pemberian benzodiazepin bisa menurunkan GABA, kita harapkan sebetulnya deliriumnya bisa lebih baik. Oke. Sekarang bagaimana kasus-kasus pasien delirium yang akan dipulangkan ke rumah sakit? Idealnya pasien-pasien delirium itu dirawat di rumah sakit memang sampai sembuh. Tapi untuk program BPJS menjadi susah. Ya, karena perawatan sudah lama, biaya mahal. Nah, kalau dipulangkan juga kalau tidak siap, keluarga segala macam, risiko untuk menyebabkan komplikasi. Ya. Jadi kalau memang bisa sampai sembuh, ya. Kemudian yang lain adalah peran keluarga. Harus dilibatkan nanti perihal persiapan di rumah, pulang di rumah, kemudian tugas-tugas apa yang harus dikerjakan selama pasien itu diawasi di rumah. Ya, jadi caregiver dan pengasuhnya harus diinikan. Jadi perlu masalah-masalah ruangan, masalah makan, masalah minum obat segala macam perlu diperhatikan. Ya. Perlu dipantau juga tadi bahwa pasien-pasien delirium ini kemudian hari akan menyebabkan resiko dengan demensia atau berupa gangguan kognitif. Ya. Jadi delirium masa lalu akan punya resiko bukan delirium masa depan, harusnya demensia untuk masa depan. Ya. Ini salah ketik. Intervensi psikoterapi yang bersifat suportif. Nah, pencegahan komplikasi delirium adalah terjadinya komplikasi sekunder, yaitu kalau tidak ada yang ngasuh, kemudian tidak kurang tempat tidurnya kurang bisa menjaga keamanan, maka akan jadi risiko jatuh. Kemudian kalau perawat tidak baik, karena dia baru-baru aja akan timbul dekubitus. Kemudian infeksi, pneumonia, ISK segala macam.
Kemudian gangguan fungsional karena tidak gerakan, bisa nyeri segala macam. Ya. Kemudian gangguan BAK ya juga terganggu. Ya. Kemudian dia bisa tidur berlebihan, dia pengen tidur terus nggak mau bangun, juga akan masalah. Jadi hindari restrain, nah, kalau bisa memang lakukan kalau pasiennya mau dan bisa dilakukan fisioterapi di rumah. Nah, apa yang harus kita cegah daripada pasien-pasien di rumah ini? Pertama, kita harus mengevaluasi fungsi kognitif. Jadi lakukan dengan penggabungan fungsi luhur dengan meditasi examination atau dengan muka Kanada yang mungkin bisa dilihat nanti asesmen bagaimana. Ya kalau MMSC mungkin sudah kenal tadi, sudah tahu skornya. Ada muka yang ada gambar-gambarnya, ada gambar badak segala macam yang sudah dimodifikasi di Indonesia. Nanti bisa dilihat, bisa dinilai bagaimana menghitungnya. Kemudian mengevaluasi faktor risiko, ya tadi ada faktor hiperglikemi, segala macam dilihat. Kemudian evaluasi pengobatan pasien, obat yang perlu disub yang mana, yang dikhawatirkan akan mengganggu terhadap tadi fungsi kognitif atensi, terutama obat-obat yang menghambat atau bersifat asetcholinergic. Itu juga harus diperhatikan karena jangan sampai pemberian obat justru pasiennya ngantuk terus menjadi delirium. Kemudian yang lain adalah menemui nyeri, ya, karena nyeri ini sebagai tanda vital nomor 5, kalau dia sakit terus akan menjadi gelisah dan stres. Dengan stres ini dapat menyebabkan tadi gangguan daripada sintesa asetilkolin sehingga menyebabkan keadaan delirium. Ya. Kemudian pastikan tidur cukup. Ya, salah satu tidur itu adalah kalau lihat daripada satu adalah peran daripada serotonin. Ya, kalau serotoninnya kurang, maka dia tidak akan bisa tidur. Jadi kalau nanti nggak bisa tidur, maka akan terjadi suatu gangguan keseimbangan daripada asetilkolin, maka akan timbullah suatu delirium. Ya, jadi semua faktor. Hidrasi dan nutrisi yang harus tepat, kemudian obat-obat pemberian obat stimulan kognitif. Ya, yang tadi adalah salah satunya adalah pemberian anticholinesterase, ya, seperti donepezil. Nah, ini adalah gambar untuk mencegah pasien-pasien usia lanjut mengalami delirium. Salah satunya adalah makan, merangsang daripada otak, kemudian tetap higienis dan hidrasi, kemudian perbaiki fungsi penglihatan dan pendengaran, tidur cukup, kemudian dilakukan gerakan atau mobilisasi. Jadi tidak bisa diam saja. Ya. Itu mungkin yang ingin kita sampaikan. Masih ada lagi? Ya, ini outcome-nya ya. Tadi sudah dikatakan bahwa outcome daripada pasien dulu adalah hampir kebanyakan meninggal dunia. Ya, bisa karena tadi hasilnya adalah karena dia gangguan kognitif yang lama, gangguan fungsional karena stres, perawatan di rumah sakit yang lama, kemudian recovery-nya cukup lama, gangguan fungsi yang lain, ya, biaya, kemudian perawatan di rumah sakit yang ujung-ujungnya bukan kematian. Ya. Mungkin itu yang ingin disampaikan pada kuliah dari RIMD yang memang cukup perfect dan sulit. Mudah-mudahan dengan menjelaskan gambar ini bisa dipahami. Lapangan memang cukup sulit ya. Jangankan yang baru, yang sudah lama aja untuk dokter umum yang jaga juga masih susah. Ya. Tapi karena ini suatu materi yang disampaikan, mungkin terima aja dulu ya, nanti pas untuk nanti setelah klinik mungkin kita bisa diskusikan. Mungkin ada yang tanyakan untuk kuliah ini ya, yang sama, hanya kesimpulan aja. Ya. Terima kasih, kira-kira itu yang disampaikan. Mungkin masih ada waktu, silakan ada yang mau ditanyakan. Dokter izin bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya dok, misalkan ada kasus pasien stroke dok, tiba-tiba itu beberapa hari itu dia tuh mengalami gampang tidur gitu dok. Jadi di mana-mana tuh di kursi tidur, ya pokoknya gampang tidur gitu dok. Tidur juga jadinya lebih lama gitu. Akhirnya sama keluarganya itu dibawa jalan-jalan, diajak ngobrol terus selama beberapa hari itu. Terus akhirnya udah nggak gitu lagi gitu dok, udah nggak gampang tidur lagi. Nah, apakah kondisi itu tuh sebenarnya ke arah delirium gitu dok? Memang harus banyak diinikan. Jadi harus diperhatikan tadi bahwa gangguan kesadaran apa itu karena suatu isinya atau karena tingkatnya.
Nah, kalau delirium mau sepintas-sepintas. Tapi kalau karena stroke mungkin bisa keadaan tidurnya somnolen kalau udah perbaikan. Tapi kalau dia pasca stroke ya bisa saja itu namanya delir. Ya, karena kalau dia mengalami perbaikan dalam beberapa hari atau sudah dikoreksi bisa saja perbaikan. Itu juga diinikan. Makanya untuk delirium itu cukup sulit mekanismenya. Bisa saja pasca stroke itu memang ada kerusakan yang kemudian setelah kerusakan mulai perbaikan. Nah, perbaikannya sangat tergantung sama vaskular. Jadi proses recovery stroke juga bisa kalau misalkan pasien stroke-nya adalah somnolen. Makanya tentukan dulu apa dia isinya atau tingkat kesadaran. Kalau karena somnolen, bisa karena suatu kerusakan luas atau karena pendarahan, kemudian pendarahannya itu sudah mulai perbaikan, mungkin sudah ini. Atau kalau infaknya ada, kemudian dia sudah recovery, kemudian tidak terlalu luas, kemudian cukup lama, sudah perbaikan, gerakin banyak. Jadi memang harus dilihat apa itu yang gangguannya isinya atau tingkatnya. Nah, kalau pasien-pasien bisa perawatan, memang bisa dikatakan delir, bisa. Tapi itu biasanya pasca perawatan. Kalau masih delir kan biasanya tidak bisa diinikan. Yang kebanyakan pada pasien itu adalah yang terjadi adalah di tingkat kesadarannya. Ya walaupun secara ini stroke ini tidak bisa dikatakan hanya tingkatnya aja. Karena untuk pasien-pasien yang mengalami afasia, tingkat kesadarannya tidak bisa dinilai. Jadi tidak bisa kita masukkan ke somnolen, apalagi ke sopor, karena ada gangguan bahasa yang tidak. Jadi memang cukup sulit untuk menentukan apa itu karena pasca stroke-nya atau delirnya. Ya, dua-duanya bisa. Makanya susah untuk menjelaskannya. Kalau mau dikatakan delir bisa kalau dia waktunya ada perbaikan. Tapi dikatakan recovery stroke juga bisa. Itu ya. Salah satu untuk pergerakan segala macam memang bisa karena dengan berjalan waktu juga dia bisa mengalami perbaikan ya stroke-nya bisa aja. Mungkin itu jawabannya. Cuma ya susah membedakan, saya juga belum bisa diinikan terlalu pasti. Bisa dua-duanya bisa delirium bisa itu. Karena setiap kerusakan otak akan menyebabkan suatu gangguan-gangguan yang lain. Ya, yang kita bahas ini delirium dan mekanisme yang lain juga bisa. Oke, gitu aja ya. Terima kasih banyak, Dok. Ya, ada lagi tanyakan? Cukup jelas bisa diikuti atau tambah bingung? Bisa diikutin nggak? Atau sepintas saja? Punten dokter, izin bertanya dok. Ya. Kalau untuk sebenarnya pada delirium ini tata laksana yang utama bagaimana ya dok? Kayak misalkan pasien datang, mungkin ada yang dengan ada gejala klinis dengan hipoaktif atau hiperaktif atau mungkin campuran. Itu tata laksana utamanya bagaimana dok? Jadi yang pertama kita harus membedakan dia lesinya struktural atau metabolik. Ya, kalau ada struktural berarti ada suatu defisit. Kalau dia metabolik, ya nanti gambarannya tadi macam-macam. Bisa hipo, bisa hiper, bisa campuran. Nah, yang paling penting adalah kita mencari etiologi. Jadi pada tidak sadar, kita harus pisahkan ini struktural atau metabolik. Ya, walaupun struktural juga bisa menyebabkan delirium, tapi yang kita lihat adalah berdasarkan tingkat atau isinya. Nah, kalau tingkat isinya, kita bisa pisahkan struktural atau metabolik, ya, dicari lagi itunya. Nah, tata laksana tentu tergantung daripada etiologi. Jadi kenapa pasiennya itu delir? Apa ada infeksinya, ada struknya, ada metaboliknya. Nah, itu yang dikoreksi. Nah, kadang-kadang kesulitan itu kesalahan itu kenapa? Nah, itu yang sering terjadi kesalahan. Ya, jadi membedakan dia struktural, metabolik, dia belum bisa. Kayak nanti ketemu, ini stroke atau bukan? Karena datang tiba-tiba akut dua-duanya. Nah, kalau stroke harus dibedain apa? Nah, ini sama. Pada pasien delirium ini harus dilihat kira-kira kalau bentuknya misalkan tadi kan akut segala macam, ada nggak gangguan-gangguan atau penyebab-penyebab atau penyakit-penyakit yang menyebabkan dia delirium. Maka misalnya cukup banyak yang dicari. Nanti
Nanti setelah itu kan dicari, dilihat defisitnya apa. Gitu. Ya, jadi kita bisa pastikan memang harus cari etiologi. Jadi anamnesnya cukup panjang. Ya, jadi tata kolanya ya tergantung etiologinya. Kalau dia karena hipoglikemi, ya akan cepat. Begitu kelihatan tidak sadar jam sekian, oh encefalopati gulanya berapa? Oh 60, oh iya karena sel nanti koreksi dia baik. Ya, tapi yang atau ada gangguan elektrolit dikoreksi mungkin waktunya sangat lama, panjang, delirnya yang sudah melakukan kursus otak, kadang-kadang delirnya di persisten. Jadi kasih apa-apa aja nggak mau bangun-bangun. Gitu. Jadi kalau yang untuk yang akut-akut aja, ya gangguannya bisa tadi bisa hipo, bisa hiper, bisa campuran. Nah yang paling susah yang campuran. Jadi sangat etiologinya. Gitu. Ada lagi tanyakan? Terima kasih dokter. Ya. Ada lagi yang disampaikan atau yang ditanyakan? Materinya bisa diikuti. Punten dokter, izin bertanya untuk materinya apakah boleh diminta dokter? Bisa, boleh. Belum ya yang kemarin? Belum juga. Semua ya nanti kita kirimkan ke siapa nih dikirimnya? Boleh nanti kita sharekan. Yang kemarin juga belum ya? Bisa ke koor blok aja mungkin dulu dokter.